Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Dwi Mardiani, nomor absen 21, Prodi PGSD Penjas kelas 5A. Di sini saya akan memaparkan materi kedaruratan medis 4, yaitu membahas tentang paparan panas dan luka bakar. Nah, yang pertama ada paparan panas. Paparan panas dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama yaitu kelelahan panas dan yang kedua yaitu sengatan panas. Nah, yang pertama yaitu kelelahan panas. Kelelahan panas ini terjadi akibat kondisi badan yang kurang fit serta melakukan aktivitas di lingkungan yang berlebihan pada saat panas terik matahari, yang dapat mengakibatkan sistem sirkulasi tubuh terganggu. Gejala dan tanda-tanda kelelahan panas yang pertama yaitu kulit basah berkeringat berlebihan atau lembab. Yang kedua, wajah pucat, lalu terasa lemah. Yang keempat, lidah dan tenggorokan kering serta kekurangan cairan tubuh. Lalu terasa mual, suhu tubuh meningkat, dan denyut nadi berdebar secara cepat serta terjadinya kram. Nah, pertolongan kelelahan panas yaitu bawa si korban ke lokasi yang teduh atau jika ada ruangan yang ber-AC. Lalu posisikan si korban dalam keadaan telentang dan usahakan kakinya berada di atas, posisinya lebih tinggi daripada jantung. Yang ketiga, melonggarkan pakaian si korban. Lalu bila si korban sudah sadar, beri air minum elektrolit. Nah, lalu yang kelima, selalu awasi si korban. Yang kedua yaitu sengatan panas. Nah, sengatan panas merupakan keadaan yang mengancam nyawa di mana korban kekurangan cairan, suhu penderita tinggi dan tidak lagi berkeringat. Nah, terjadi juga apabila suhu tubuh sudah meningkat kurang lebih 40 derajat Celcius. Nah, tanda-tanda dan gejala sengatan panas yaitu kehilangan kesadaran, kulit kering dan merah, lalu tidak berkeringat, suhu tubuh panas, lalu terasa mual dan respon menurun, lalu denyut nadi juga berdebar cepat, otot terasa lemah. Nah, pertolongan sengatan panas yaitu turunkan suhu tubuh penderita sesegera mungkin dengan dilakukannya caranya dengan dikompres. Nah, bila sadar beri air minum elektrolit. Lalu selalu awasi tanda-tanda vitalnya dan bila perlu atau bila parah segera dibawa ke rumah sakit. Yang kedua ada luka bakar. Nah, penyebabnya yaitu termal atau suhu tubuh lebih dari 60 derajat Celcius, kimia atau asam basa kuat, listrik, radiasi. Itu berbagai penyebab luka bakar. Selanjutnya yaitu tingkatan pada luka bakar. Nah, luka bakar derajat 1 meliputi lapisan kulit paling atas, kemerahan, nyeri, dan kadang bengkak. Nah, luka bakar derajat 2 meliputi kulit jangat, timbul gelembung, bengkak, kulit kemerahan atau putih, lembab, dan rusak. Nah, luka bakar yang derajat ketiga yaitu meliputi jaringan bawah kulit tampak kering, putih, atau gosong dan hitam. Derajat luka bakar serta ciri-cirinya. Derajat 1, ciri-cirinya yaitu rusak hanya pada bagian epidermis saja.
kulit tampak kering, kemerahan, tidak bergelembung, nyerinya pun terasa masih ringan. Lalu dapat sembuh dalam 5-10 menit, misalnya terkena sinar matahari atau benda yang tidak terlalu panas. Dan rasa nyerinya pun masih terasa ringan. Nah, derajat luka bakar yang kedua, ciri-cirinya rusak pada bagian epidermis dan dermis. Lalu kulit bergelembung, kemerahan, serta terasa sakit. Lalu bisa sembuh dalam jangka waktu 10-14 hari. Bisa juga sampai 1 bulan. Nah, derajat luka bakar yang ketiga, ciri-cirinya yaitu rusak pada bagian epidermis, dermis, dan hipodermis. Lalu tampak jaringan putih, pucat atau gosong dan tidak sakit. Penanganan luka bakar. Hentikan proses luka bakar. Yang kedua, lepaskan pakaian atau perhiasan. Yang ketiga, balut pakai kain basah serta longgar dan tertutup. Yang keempat, siram dengan air bersih selama perjalanan ke rumah sakit. Jika luka bakarnya terkena kimia, yaitu yang pertama, segera siram dengan air kurang lebih 20 menit, selama 20 menit. Yang kedua, jangan menyiram bahan kimia yang bereaksi dengan air. Luka bakar yang terkena jaringan listrik atau kabel dan lain sebagainya, gejala dan tandanya yaitu yang pertama, perubahan status mental. Yang kedua, tampak luka bakar berat. Yang ketiga, pernapasan tidak teratur, denyut nadi pun melemah sampai tidak teraba. Yang kelima, patah tulang majemuk karena kontraksi otot. Pertolongan korban luka bakar yang terkena listrik, yaitu lakukan penilaian dini. 2. Periksa dan cari luka bakar. Yang ketiga, tutup luka. Yang keempat, atasi syok bila ada. Yang kelima, rujuk. Jika terkena luka bakar pada bagian kulit luar, diusahakan untuk tidak mengobatinya langsung dengan odol, karena nantinya akan membekas. Jika ada, gunakan sabun colek dan lainnya. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.